Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan pada hari ini, Bapak, apakah anak-anak hari ini? Ya. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak akan absen. Yang pertama, Arfan, Pak. Hakim, Zidan, Pak. Rosan Fikri. Baik, langsung saja kita ini tentang cyber security. Apa karena ada yang tahu tentang baik, kita lanjut. Setelah mengikuti rangkaian pelajaran, akan mampu memahami secara mendalam pengertian tujuan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga mampu mengidentifikasi sering terjadi di internet, menganalisis dampak negatif organisasi dan masyarakat, serta menjelaskan metode pengembangan data dan sistem komputer. Dapat menerapkan pengguna internet secara aman, etis, dan dalam aktivitas sehari-hari. Apa itu? Itu adalah jaringan, perangkat, dan data dari serangan atau akses yang tidak sah. Adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sehingga pengguna dapat memanfaatkan teknologi secara aman. Manfaat dari cyber security itu dengan data pribadi, mencegah kerugian finansial, menjaga reputasi organisasi, dan memastikan kelancaran dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian cyber security. Salah paham, Pak. Kita lanjut. Tujuan cyber security. Cyber security adalah untuk melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman mencuri atau menyalahgunakan informasi. Dengan adanya cyber security, penggunaan teknologi dan internet dapat dilakukan lebih aman dan terpercaya. Berikut beberapa tujuan utama cyber security: melindungi kerahasiaan data atau konfidensialitas. Coba Hakim. Yang kedua itu menjaga integritas atau disiplin integritas, sehingga data dan akurat dan tidak diubah atau dimanipulasi oleh pihak atau pelaku gawat. Yang ketiga, menjamin ketersediaan sistem baik. Yang keempat itu mencegah serangan cyber seperti peretasan dan
Dan terakhir itu Rasan. Nanti kepercayaan pengguna dalam menggunakan teknologi informasi dan data kepercayaan. Para sudah paham tentang tujuan. Baik, kita lanjut ke manfaat cybersecurity. Informasi penting seperti password, identitas, dan data keuangan tidak disalahgunakan oleh pihak. Jaga serangan cyber, malware, phishing, dan peretasan yang dapat merusak sistem komputer atau mencuri informasi penting dari yang ketiga itu menjaga keamanan sistem dan jaringan komputer sehingga perangkat dan jaringan tetap dapat berfungsi dengan baik tanpa gangguan dari pihak luar yang mencoba mengakses secara ilegal. Yang keempat itu melindungi data organisasi atau perusahaan agar informasi penting seperti data pelanggan, dokumentasi kerja, dan sistem operasi tidak bocor atau disalahgunakan. Yang kelima itu meningkatkan rasa aman saat menggunakan internet, baik untuk kegiatan belajar, bekerja, berkomunikasi maupun transaksi online seperti belanja atau perbankan digital. Yang keenam itu menjaga kelancaran aktivitas digital. Pengguna teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tanpa gangguan yang berarti. Berikutnya adalah manfaat cyber security. Paham tentang manfaat cyber security? Kita lanjut. Ancaman yang sering terjadi di internet. Yang pertama itu malware. Malware itu adalah pengguna untuk merusak sistem komputer, mencuri data, atau melakukan contohnya dalam virus, worm, dan spyware dalam memasukkan perangkat dari gaya atau aplikasi yang tidak aman. Terima kasih pada tim jawaban benar. Itu phishing adalah upaya penipuan yang dilakukan dengan menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mendapatkan informasi internet, password, atau data kartu kredit. Biasanya dilakukan melalui email, pesan, atau situs web palsu. Pernah mendapatkan kayak beli pesan atau situs web dari WhatsApp atau yang lain. Itu termasuk phishing. Selanjutnya yang ketiga itu tidak apa itu hacking. Hacking itu adalah tindakan mengakses sistem komputer atau jaringan tanpa izin yang tujuannya digunakan untuk mencuri data atau mengambil alih akun pengguna komputer tersebut. Terima kasih sudah jalan. Silakan duduk tangan. Malware adalah malware yang mengunci atau mengaksi data pengguna sehingga tidak minta tebusan agar data tersebut dapat dibuka kembali. Yang kelima itu identity theft atau pencurian identitas. Terjadi ketika seseorang menggunakan data pribadi orang lain secara ilegal, misalnya untuk melakukan penipuan, membuka akun palsu, atau melakukan transaksi tanpa izin. Kelima itu spam atau penipuan online, merupakan pesan yang dikirim secara massal dan tidak diinginkan. Biasanya berisi iklan atau tautan berbahaya. Juga digunakan untuk melakukan penipuan online.
Yang terakhir itu serangan di DOS atau distribusi habis. Jadi ketika banyak perangkat secara bersamaan mengirimkan permintaan ke sebuah server, sehingga server tersebut menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna lain. Berikut inilah ancaman terjadi. Apakah Anda sudah paham? Baik, selanjutnya itu dampak negatif dari serangan cyber terhadap individu, organisasi dan masyarakat. Baik, yang pertama itu keadilan. Yang pertama itu ada kerugian finansial. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian ekonomi seperti pencurian uang dari reklam, penipuan online, atau biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki sistem yang rusak. Baik, yang kedua hakim. Baik, itu penggunaan data pribadi seperti identitas, alamat, nomor telepon, hingga informasi keuangan dapat dicuri ada di satu lembaga dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, Arbat. Yang ketiga dapat terhadap diskon dan layanan serangan cyber dapat membuat sistem komputer, website, atau layanan digital tidak dapat diakses. Yang keempat, rasa fikri. Berdasarkan fondasi organisasi jika sebuah organisasi dinamik sehingga dan masyarakat ada atau pelanggaran dilakukan organisasi tersebut tepat menurut. Baik, yang kelima itu penyebaran informasi palsu atau hoax. Serangan atau penyalahgunaan teknologi digital dapat digunakan untuk menyebarkan berita palsu yang dapat menimbulkan kebingungan, konflik, atau kepanikan di masyarakat. Yang keenam itu gangguan terhadap keamanan dan stabilitas masyarakat. Dalam skala yang lebih besar, serangan cyber dapat menargetkan sistem penting seperti perbankan, transportasi, atau pemerintahan sehingga dapat mengganggu stabilitas sistem ekonomi. Dan terakhir itu menurunkan rasa aman dalam menggunakan teknologi. Jika serangan cyber kali terjadi, masyarakat bisa menjadi takut atau ragu dalam menggunakan internet dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini dampak negatif dari serangan cyber terhadap individu, organisasi, dan masyarakat. Apakah Anda sudah paham? Selanjutnya, metode perlindungan data sistem komputer dari serangan cyber. Yang pertama itu menggunakan password yang kuat dan aman. Gunakan password yang terdiri dari kombinasi huruf, angka, dan simbol agar sulit ditebak. Baik, yang kedua itu menginstal antivirus dan firewall. Antivirus berfungsi untuk mendeteksi dan menghapus video, menghapus virus atau malware yang masuk ke komputer. Sementara firewall membantu melindungi jaringan dengan membatasi akses dari pihak yang tidak dikenal. Coba yang ketiga, Kim. Yang ketiga baik, yang keempat tetap melakukan backup data dalam disimpan dengan tetap pada hard drive dari penyimpanan seperti cloud. Baik, yang kelima dan Lima itu berhati-hati saat menyimpannya file atau media dengan sembarang bangsa, file atau bukan dari sumber yang tidak dikenal karena dia sedang membawa virus, malware atau upaya penipuan. Baik, terakhir itu menggunakan jaringan internet yang aman. Hindari menggunakan wifi publik untuk mengakses data penting seperti akun bank atau email, karena jaringan tersebut lebih rentan terhadap pencurian data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari metode ini, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Baik, selanjutnya itu menerapkan penggunaan internet secara aman dan berjawab. Yang pertama itu menjaga kerahasiaan data pribadi. Jangan membagikan informasi pribadi seperti password, alamat rumah, atau nomor rekening kepada orang yang tidak dikenal. Yang kedua itu menggunakan password yang kuat atau password yang lebih tebal, dan jangan menggunakan password yang sama. Itu semua akun. Yang ketiga, berhati-hati saat membuka link atau file. Hindari membuka tautan atau mengunduh file dari sumber yang tidak jelas karena dapat mengandung virus atau penipuan. Baik, yang keempat itu menggunakan internet secara bijak dan sopan, tidak menyebarkan berita palsu atau hoax, tidak melakukan perlindungan online atau cyberbullying, dan selalu menghargai orang lain di dunia digital. Yang kelima itu memeriksa kebenaran informasi. Sebelum memberikan informasi di internet, pastikan terlebih dahulu bahwa informasi tersebut benar dan berasal dari sumber yang terpercaya. Yang terakhir itu menggunakan jaringan internet yang aman. Sebaiknya jaringan yang aman dan menghindari penggunaan wifi publik untuk akses data penting. Berikut ini penerapan penggunaan internet secara aman dan berjawab. Paham? Baik, ini kesimpulan dari materi hari ini adalah cybersecurity merupakan upaya untuk melindungi komputer, jaringan, dan data dari berbagai ancaman atau serangan di dunia digital. Keamanan cyber sangat penting karena dapat menghargai kerahasiaan data, mencegah kerugian serta memastikan sistem layanan digital dapat digunakan dengan aman. Berbagai ancaman seperti malware, phishing, dan peretasan dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu, organisasi maupun masyarakat, seperti kebocoran data, kerugian finansial, dan terganggunya layanan digital. Oleh karena itu diperlukan berbagai metode perlindungan seperti penggunaan password yang kuat, seleksi antivirus, dan pembaruan sistem. Terakhir itu setiap pengguna internet juga perlu menerapkan penggunaan internet secara aman dan bertanggung jawab, seperti menjaga data pribadi, berhati-hati saat membuka link atau file, serta menggunakan internet secara bijak dan melakukan langkah-langkah tersebut. Keamanan dalam penggunaan teknologi internet dapat lebih terjaga. Berikut ini adalah materi pada hari ini. Apakah Anda sudah paham tentang materi kita pada hari ini? Paham, Pak. Baik, kita akan laksanakan video.
Baik, silakan berada untuk membuka HP-nya. Kita akan mengadakan tulis tulis ini hanya untuk mencari pemahaman saja. Untuk nilai. Kita mulai ya. Ya. Sudah Pak. Sudah? Kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, pertanyaan ketiga. Pertanyaan kelima itu
Terakhir ya Pak. Ya. Baik, pemenang dalam kuis ini adalah Pagi. Satu suhu. Dan yang kedua itu Rol. Silakan tangan. Baik, sekian materi pada hari ini. Maaf jika ada salah. Sebelum kita pulang, baik kepada kakak kelas silakan mungkin pertanyaan. Baik, kita menutup pembelajaran hari ini pada yang bersama melihat tempat. Baik, apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.